Salam dan selamat datang dan selamat beribadah. Kembali kita dalam ibadah live streaming di GBI WC Latu Menten. Saya mengucapkan selamat beribadah kepada jemaat Tuhan yang ada di GBI WC Latu Menten. Apa kabar Bapak Ibu semua? Kiranya hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu semua dalam keadaan yang sehat-sehat selalu. Amin. Yang sehat-sehat angkat tangan. Yang kurang sehat setengah tiang. Biar kita doakan. Emang Pak Kem bisa lihat saya kalau saya angkat tangan, Pak Kem lihat. Dari roh saya tahu dan saya rasakan kalau Bapak Ibu ada yang sakit atau tidak sakit. Ya, biarlah hari ini kita tetap memilih untuk ibadah live streaming di channel YouTube ini. Saya berharap Bapak Ibu juga tetap semangat selalu, sukacita, tidak kendor dalam kehidupan ini, menyerah dengan situasi yang ada. Dan juga mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bersama kami bagi Bapak Ibu yang lain yang mungkin hari ini ada bersama kami dalam ibadah live streaming hari ini. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bersama kami. Masuk ke deskripsi dan mungkin ada hal-hal yang perlu didukung dalam doa WhatsApp saya. Dan juga kita akan mulai. Hari ini kita dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Di Kediri, saya sama istri dan anak-anak pernah ke Kediri. Jalan-jalan di mallnya. Hampir 1 minggu kami di Pare dan ke Kediri. Tapi kita tidak pernah ketemu. Nah, hari ini dia memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan. Kita doakan agar semua dapat berjalan dengan baik. Dan juga kita berdoa agar wabah ini tetap berlalu dan kita kembali tatap muka di Hotel 88. Mari kita satu hati dan kita berdoa buat ibadah kita. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus kami datang kepadamu Bapa di siang hari ini. Di Minggu tanggal 15 Agustus 2021 kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan begitu baik dan sayang kepada kami. Kami ada lagi di ibadah. Sekalipun kami masih memilih ibadah live streaming, tapi kami percaya dimanapun kami berada, membuka hati kami, pikiran kami, hidup kami. Angkat ke hati kami, pikiran kami tertuju kepadamu, maka surga akan terbuka bagi kami. Biarlah pasukan malaikat surga melihat kami, menyaksikan kami. Bersama dengan para malaikat di surga kami menyanyikan pujian, Hosana bagi Engkau Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapak, urapi kami semua yang ada. Baik laptop, handphone, PC, apapun yang kami pergunakan, jaringan yang ada. Tuhan urapi, Tuhan kuduskan berkati. Sehingga kami boleh dilawat dalam ibadah kami hari ini. Hati kami yang terbaik kami siapkan. Dalam kesibukan-kesibukan kami mungkin kurang nyaman dan lain sebagainya. Namun kami tetap mau mengangkat hati kami memuji Engkau. Urapi hambamu yang menjadi saluran berkat bagi kami hari ini. Bapak Pendeta Yosia Prasetyanto, Tuhan tolong agar firman Tuhan hari ini memberikan tema kepada kami untuk kami tetap kuat di dalam Tuhan sampai akhir. Tuhan memberkati hambamu, berkati kehidupannya dan berurapi selalu Bapa. Kami semua diberkati dan dilawat. Ketika kami memuji menyembah Engkau, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan dalam nama Yesus. Ada pengharapan, ada kekuatan, ada mujizat, ada pertolongan, ada sesuatu yang ajaib terjadi dalam ibadah kami hari ini. Kenapa? Karena Tuhan berdaulat penuh atas ibadah ini. Tuhan bertakhta di atas pujiannya, ada firman Tuhan yang ada. Terima kasih. Kemulai ibadah ini dalam nama Yesus. Semua yang siap memuji Tuhan dan mau dilawat dan diberkati dalam ibadah hari ini. Sama-sama kita katakan. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Kasih-Mu kaya
ketenangan batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku berjana-Mu,
kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku
takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu, oh, oh, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Rajau, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah
sujud menyembahmu. Akulah kebangkitan, mujizat terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku. Ya Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, kita akan masuk dalam doa anak-anak. Saya percaya bahwa Bapak Ibu semua di rumah, kita sudah memuji Tuhan dengan luar biasa. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu juga mengikutinya, sekalipun ini adalah pujian official dari GPCC. Dia Raja, Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Stylenya itu akustik. Jadi kita nikmati saja ya, membuka hati seperti bejana yang siap diberkati. Salam adik-adik. Di mana ini bocah-bocah ini? Salam Pak Pendeta. Apa kabar semua? Sehat-sehat selalu? Aman-aman semua dalam lindungan Tuhan? Amin. Yuk kita satu hati dan berdoa buat anak-anak. Bapak Ibu boleh merangkul mereka dan arahkanlah iman Bapak Ibu kepada mereka, arahkan tangan dan kita sama-sama berdoa buat mereka. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus kami datang kepadamu Bapa di siang hari ini. Sebelum kami mendengar kebenaran firman-Mu bersama dengan orang tua yang ada, sama-sama kami bersatu hati bersepakat meminta berdoa buat anak-anak kami yang saat ini kami selalu siang dan malam, bahkan tiap minggu kami membawa dalam altar-Mu dalam ibadah. Biar kami selalu mempersembahkan tubuh, jiwa, roh anak-anak kami. Kamu berkata kepada anak-anak kami, baik Edelin, Sandra, Ica, Alesia, Suho, Alesia, Greselia, Kevin, Sena, dan Sean, Dylan, Jovanka, Nathanael, dan Carlos, Vincent, Angel, dan Kesia Evelyn, Beverly Aubrey, dan juga Robert, dan juga Albert. Kami berdoa dan menyerahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa buat Ansipora, buat Renet, dan buat Renier dan buat Rachel. Tuhan tolong Bapak, kami sama-sama mau berkata kepada anak-anak kami bahwa anak-anak ini anak-anak yang sehat dalam nama Yesus. Anak-anak yang diberkati, anak-anak mengasihi Tuhan, anak-anak yang selalu berhasil dan beruntung dalam kehidupannya. Pagari anak-anak ini Bapak dengan kuasa darah-Mu, darah Yesus menguasainya, mengagarinya, menolong, mengurapi, menguduskannya dalam nama Yesus. Berkat-Mu melimpah dalam kehidupan anak. Sakit penyakit kamu halaukan itu semua dalam nama Yesus. Bakteri virus corona kami halaukan itu semua dalam nama Yesus. Pegang tangan anak-anak yang selalu memberikan kemenangan. Hal-hal yang baru, hal-hal yang luar biasa. Masa depan mereka, masa depan yang penuh harapan. Kami berdoa dan memberkati anak-anak ini dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak yang baik menyerahkan anak-anak ini dan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan urapi selalu Bapak. Berkati orang tua yang ada dalam mendidik, membina dan membesarkan mereka. Tuhan tolong, Tuhan berkati selalu. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pertolongan-Mu, nyatakan hal-hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan anak-anak kami dan orang tua yang ada. Sekalipun bisnis dan ekonomi yang ada lagi lesu, namun kami percaya penyertaan Tuhan tidak pernah lesu dalam kehidupan ini. Anak-Mu Loren yang sedang hamil juga Tuhan tolong agar anak ini boleh lahir dan normal tanpa kekurangan suatu apapun dalam nama Yesus. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kemurahan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan dan memberkati anak kami. Haleluya. Amin. Selamat beribadah adik-adik di channel YouTube-nya di GBI Silato Manten, sekolah minggu yang sudah disiapkan oleh Kakak Rianita. Salam bagi kita semua adik-adik.
hidupku. Ku yakini pertolonganmu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Kau setia. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yosia Prasetyanto dari Kediri dengan mengangkat sebuah tema adalah tetap kuat di dalam Tuhan sampai akhir. Bapak Ibu mungkin udah lihat temanya, saya udah taruh di depan. Di tahun 2021 kita cenamkan sebagai The Year of TSW. Apa itu TSW? Tetap setia walaupun. Nah, tema judul khotbah kita hari ini itu mengokohkan kita untuk kita tetap setia. Amin. Mari kita siapkan hati kita dan kita dengarkan firman Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Pendeta Yosia untuk menyampaikan firman Tuhan. Waktu dan tempat persilakan. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan pagi hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Maka olehnya kami persembahkan setiap kehidupan kami lewat puji-pujian penyembahan kami sebagai korban persembahan yang menyenangkan bagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan disenangkan dengan pujian kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan sebentar kami rindu mendengarkan firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang membawa kekuatan baru kepada setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, urapi kami hamba-Mu yang sangat terbatas, dan urapan yang sama juga mengurapi setiap jemaat-Mu yang mendengarkan dalam ibadah online pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, apa kabar? Tetap semangat, tetap bersyukur kepada Tuhan, karena kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang ajaib. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat GBI Double Silatu Menten, Jakarta Barat. Saya menyapa saudara dari tempat ini, dari Kandangan, Kediri,
Saya bersyukur saya bisa melayani, saya bisa menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Kami dipercaya dan kami terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Kampertatiti, dan Ibu Gembala yang telah mempercayakan kami untuk melayani firman Tuhan hari ini. Atas kepercayaan hambanya saya ucapkan terima kasih. Puji Tuhan, hari ini firman Tuhan akan saya sampaikan dan akan saya berikan tema tetap kuat di dalam Tuhan sampai akhir. Kuat sampai akhir. Itu yang menjadi tema khotbah kita pada pagi hari ini di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 yang demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sekali lagi saya bacakan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia ada di penjara Roma. Ketika Paulus memberitakan firman Allah, taat, melayani dan mengiring Tuhan, maka dia mengalami pemenjaraan di Roma. Dan pada saat itulah Rasul Paulus mengirim surat kepada jemaat yang di Efesus dengan tujuan apa? Surat itu ditujukan kepada jemaat di Efesus untuk menguatkan iman jemaat yang ada di sana agar tidak terpengaruh dengan berbagai praktek penyembahan berhala yang ada di kota Efesus. Saudara, di kota Efesus ada penyembahan berhala yang dianggap sebagai hal yang lazim, yang disebut dengan dewa Yunani yang bernama Dewi Artemis. Jadi Dewi Artemis ini adalah dewa yang dianggap sebagai Tuhan, sebagai dewa yang bisa memberikan kesuburan, kemakmuran, kelimpahan kepada orang-orang di Efesus. Saudara, itu sebabnya Paulus perlu mengirimkan surat kepada jemaat di Efesus supaya tidak terpengaruh dengan orang-orang Efesus yang biasa menyembah kepada dewa, kepada berhala, kepada Dewi Artemis yang dianggap bisa memberikan kemakmuran dan kesuburan atas pertanian, atas ladang mereka. Saudara, itu sebabnya Paulus datang untuk menguatkan iman jemaat. Itu sebabnya ayat ini berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kata kuat di sini bukan karena kekuatan jasmani, bukan karena kekuatan fisik, bukan karena kekuatan tubuh. Sebab di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, tetapi manusia rohani kami semakin dibaharui dari hari ke hari. Jadi kuat di sini bukan karena manusia jasmani, bukan karena fisik. Ingat kata Paulus, manusia jasmani kami, manusia lahiriah kami semakin merosot. Artinya kekuatan manusia, kekuatan fisik itu bisa merosot. Artinya merosot ialah berkurang, menurun, saudara, melemah. Baik daya pikir kita, fisik kita. Mungkin bagi kita yang mungkin saudara, organ-organ tubuh kita, mata saya ini harus nyambung pakai kacamata. Dulu enggak, waktu muda. Tapi sekarang harus pakai kacamata. Kenapa? Semakin melemah. Gigi kita juga semakin hari semakin lemah. Kadang gigi kita tanggal, ya copot. Kenapa? Semakin melemah pendengaran kita. Jadi semakin usia, manusia semakin lemah fisiknya. Itu sebabnya kekuatan di sini, kata kuat di sini bukan karena kekuatan fisik, bukan karena kekuatan jasmani, tetapi karena kekuatan rohani, kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata akhirnya tadi dikatakan oleh Paulus, akhirnya hendaklah kamu kuat. Kata akhirnya saudara itu sama dengan masuk di dalam babak final kalau dalam pertandingan. Finally be strong. Finally be strong artinya kuat. Saudara, kuat sampai akhir, sampai garis finish. Saudara, hari-hari ini saya mengikuti olimpiade, baik atletik maupun lomba-lomba yang lain. Saya senang melihat olahraga, pertandingan-pertandingan. Saudara, ada kalanya nggak sampai babak final, mereka sudah gugur. Saudara, kita lihat pebulu tangkis kita. Saudara,
Ada yang gugur di babak awal, ada yang gugur di babak semifinal, tetapi ada yang sampai menang dan juara. Saudara, ada saudara pebulu tangkis kita putri, double putri ya saudara, pasangan ganda putri yang mendapatkan medali emas di dalam Olimpiade ini. Ya, Gracia Polii dan Ariani saudara mendapatkan medali emas karena dia bertanding sampai akhir dan mendapatkan penghargaan medali yang tertinggi, penghargaan yang tertinggi di Olimpiade ini. Saudara, demikian juga dengan saudara, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Artinya sampai garis akhir, saudara, kita harus kuat. Kita tidak boleh gagal di pertengahan atau di awal, saudara, karena kita harus memasuki garis finish, garis akhir. Saudara, di dalam surat 2 Timotius pasal yang ke-4 ayat 6, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan mencapai garis akhir. Jadi saudara, kita harus memasuki garis akhir. Kita harus sampai pada garis finish, mengakhiri pertandingan yang baik. Seperti Yesus, dia berkata, sudah selesai. Dia berkata ketika disalib, dia mati, sudah selesai Bapa. Artinya dia mengakhiri pertandingan yang baik. Saudara, banyak orang Kristen yang tidak sampai di garis akhir, sudah meninggalkan Tuhan, sudah meninggalkan iman Kristen. Saudara, biarlah kita menjadi jemaat yang kuat sampai akhir hidup kita. Kita mencapai garis finish dan kita memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi, mahkota kehidupan. Barang siapa yang mengakhiri pertandingan yang baik, maka Paulus berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan menjadi milik kita yang mencapai garis akhir. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada 3 hal bagaimana supaya kita menjadi jemaat yang kuat sampai akhir. Sampai garis akhir kita menjadi jemaat yang kuat. Seperti jemaat di Efesus. Di tengah-tengah tantangan yang luar biasa, menghadapi pengaruh budaya orang-orang Yunani yang menyembah kepada berhala, tetapi jemaat dinasihati oleh Paulus supaya tetap kuat di dalam Tuhan. Ada 3 hal. Yang pertama ialah memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Milikilah kekuatan di dalam Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-84 ayat 6 dikatakan demikian, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ayat 8, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus menjemaat yang senantiasa kuat di dalam Tuhan. Seperti pemazmur ini, mereka berjalan makin lama makin kuat. Berbahagialah yang kekuatannya di dalam Tuhan, di dalam Engkau. Jadi kekuatan kita hari ini hanya di dalam Yesus, tidak ada yang lain. Kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Apa yang kita andalkan hari-hari ini? Banyak orang mengalami sakit, banyak orang mengalami terpapar COVID, banyak orang mengalami kegagalan dalam usaha bisnis. Saudara, banyak orang putus asa menghadapi keadaan seperti ini. Tapi biarlah kita menjadi jemaat yang kuat di dalam Tuhan. Saudara, yang kita andalkan hanya Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan dan kekuatannya di dalam Tuhan, maka ayat 8 berkata, mereka berjalan makin lama makin kuat. Mereka berjalan makin lama makin kuat dan bukan makin lemah, tapi makin kuat. Percayalah Bapak Ibu, ketika kita menaruh kekuatan kita di dalam Tuhan, di dalam Yesus, saudara,
maka kita semakin kuat. Rohani kita semakin kuat, iman kita semakin kuat. Pengharapan kita semakin kuat di dalam Tuhan. Dikatakan dalam ayat ini, berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Saudara, ketika kita menghadap Allah beribadah, saudara, ada kekuatan baru, semangat yang baru. Karena kekuatan kita hanya di dalam Yesus. Hari ini pakai kekuatan kita di dalam Tuhan, karena Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Mazmur 118 ayat 14 dikatakan, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Saudara, perhatikan pemazmur berkata, Tuhan itu kekuatanku. Saudara, hari ini apapun yang Bapak Ibu alami, mungkin ada potensi untuk lemah, karena manusia nggak selamanya bisa kuat. Ada kalanya kita kuat, ada kalanya kita lemah. Tapi hari ini, saudara, pakai ayat ini, Tuhan itulah kekuatanku, Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Seringkali kita bernyanyi, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya, saudara, seringkali kita menyanyikan pujian ini, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Saudara, jadikan Tuhan sebagai kekuatan satu-satunya dalam hidup saudara, yang saudara andalkan hari ini. Bukan dunia, bukan kekuatan kita, tetapi Tuhan yang menjadi yang kita andalkan dalam hidup kita. Sekarang kita masuk bagian yang kedua, bagaimana supaya kita kuat sampai akhir, sampai garis akhir. Maka yang kedua ialah hidup dalam kekuatan kuasanya. Efesus pasal 6 ayat 10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi di sini yang kedua, saudara, kita harus kuat di dalam kekuatan kuasanya. Kekuatan kuasa Roh Kudus lah yang membuat kita kuat di dalam Tuhan, menghadapi setiap persoalan, bukan mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita, jasmani kita, fisik kita. Tetapi yang kedua, saudara, Tuhan mau supaya kita mengandalkan kuat kuasa Roh Kudus, kuat kuasa Allah. Saudara, di dalam 1 Samuel kita melihat ada peperangan antara Daud dengan Goliat. Di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-45 dikatakan demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan Daud. Perbedaan Daud dengan Goliat di sini sudah jelas. Goliat berperang menghadapi Daud dengan senjata, dengan pedang, tombak, dan lembing. Artinya dia mengandalkan kekuatan dunia, saudara. Tetapi Daud berbeda, karena Daud seorang yang diurapi Tuhan. Di dalam 1 Samuel pasal 16, saudara, di dalam 1 Samuel 16 ayat 13 bagian B, sejak hari itu berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel ke Rama. Daud berbeda dengan Goliat. Kalau Goliat mengandalkan kekuatan duniawi, tetapi Daud yang diurapi Tuhan saat itu, dia begitu mengandalkan Tuhan. Saudara, di dalam ayat ini dia berkata, engkau mendatangi aku dengan tombak, dengan lembing, tetapi aku mendatangi kamu dengan nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud begitu mengandalkan kekuatan Tuhan. Hari ini, saudara, kita sedang menghadapi musuh besar. Apa itu? Tantangan, persoalan, sakit penyakit, kebutuhan, ekonomi. Saudara, banyak hari-hari ini orang-orang mengalami jalan buntu, stres karena pandemi ini, karena PPKM darurat yang diperpanjang ini. Tetapi saudara, mari kita andalkan Tuhan. Hidup dalam kekuatan kuasa Roh Kudus. Saya percaya kita pasti menang. Mengalahkan Goliat yang besar, yang tidak mungkin kita bisa mengalahkannya. Tapi dengan kuasa Allah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita.
Di dalam Zakaria pasal 4 ayat 6, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi Zakaria dituliskan dalam kitab Zakaria bahwa bukan dengan keperkasaan, kata firman Allah, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Saudara, hadapi semua persoalan bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan Roh Kudus, Roh Allah bersama-sama dengan kita, maka kita bisa melewati setiap persoalan. Tuhan menyertai kita sehingga kita alami kemenangan seperti Daud alami kemenangan bisa mengalahkan Goliat karena kekuatan Roh Allah yang bekerja dalam hidupnya. Bukan karena kepandaian Daud, bukan karena pengalamannya, bukan karena senjatanya, bukan. Dia hanya bersenjatakan ketepel, bandil. Saudara, dengan batu bisa mengalahkan Goliat. Saudara, secara manusia nggak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari ini tidak ada yang sulit, tidak ada yang tidak mungkin bagi saudara. Ketika Bapak Ibu mengandalkan Tuhan, hidup dalam pengurapan Roh Kudus, maka kita akan alami kemenangan, alami kekuatan Allah, sehingga kita bisa kuat sampai akhir hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, hidup di dalam doa. Saudara, di dalam Efesus pasal yang ke-8 ayat 18, Efesus pasal 6 ayat 18, maksud saya, dikatakan demikian, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Berdoa di dalam Roh Kudus. Saudara, doa adalah nafas bagi orang Kristen. Kalau kita tidak berdoa, artinya kita nggak bernafas. Sesak nafas, saudara. Hari ini banyak orang sesak nafas. Maksud saya sesak nafas rohani karena tidak berdoa. Berbahaya sekali, saudara, kalau orang tidak berdoa. Karena itu, doa itu adalah nafas kehidupan bagi kita. Doa juga adalah kekuatan gereja dalam menghadapi, saudara, tipu muslihat iblis, menghadapi dosa, mengalahkan kuasa dan pengaruh dunia yang jahat ini. Saudara, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan doa. Jadi kuasa doa sungguh hebat dan luar biasa. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berdoa itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara, perhatikan dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31, ketika jemaat mula-mula itu berdoa, saudara, mereka sempat dilanda oleh ketakutan, kekhawatiran. Saudara, karena ancaman, karena aniaya, mereka dipenjara, mereka ditangkap. Tetapi ketika dia berdoa, bersama-sama berdoa, maka tempat itu, saudara, dipenuhi dengan kemuliaan. Goyanglah tempat itu. Artinya hadirat Tuhan turun, Roh Kudus turun, memenuhi mereka. Sehingga mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Haleluya. Sempat mereka mengalami ketakutan, tapi ketika mereka berdoa, mereka justru berani memberitakan firman Tuhan dengan tidak takut, tidak gentar dengan apapun yang mengancam mereka. Hari ini, ketika terjadi persoalan, saudara, mungkin Bapak Ibu sedang dilanda oleh kekhawatiran, ketakutan akan masa depan, pekerjaan saudara, ekonomi saudara, keuangan kita mungkin. Saudara, tetapi berdoalah. Saya percaya Tuhan hadir tak kala kita berdoa. Tuhan hadir ketika kita menyembah Tuhan. Di sanalah kekuatan dari Roh Kudus akan kita alami. Karena kuasa doa membuat gereja Tuhan menjadi kuat. Hari ini saudara, berdoalah. Saya percaya kuasa doa akan mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kuasa doa bisa mengubah apa yang mustahil bagi kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berdoalah, saya percaya ada mujizat bagi kita. Ada penghiburan, ada sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Mungkin Bapak sedang khawatir hari ini, berdoalah. Saudara,
Sebab itu saya mengajak Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu alami hari ini, saudara, saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu alami, tetapi Tuhan yang mengerti apa yang saudara alami hari ini. Kalau kita ingin mencapai garis akhir dan kita terus kuat di dalam Tuhan, tidak lemah tetapi kuat di dalam Tuhan, walaupun banyak guncangan-guncangan yang terjadi saat ini dengan pandemi, dengan PPKM ini mengguncang semuanya, sektor ekonomi dan sebagainya. Saudara, milikilah yang pertama kekuatan di dalam Tuhan. Andalkan Tuhan. Dia satu-satunya yang kita andalkan. Milikilah Dia. Jangan lepaskan. Pegang Dia. Yesus biarlah ada dalam hidup kita. Yang kedua, hiduplah di dalam kuasa Roh Kudus. Saudara, diurapi Tuhan. Penuhi, saudara, hidup kita dengan Roh Kudus. Supaya hidup kita boleh senantiasa dipimpin, dipenuhi dengan Roh Kudus. Hidup di dalam kekuatan Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga ialah hidup di dalam doa. Doa adalah kehidupan. Kekuatan kita hanya di dalam doa. Dan saya percaya bagi Tuhan tidak ada mustahil. Apapun saudara yang kita alami hari ini, pasti kita akan kuat. Dan katakan kepada Tuhan, Tuhan aku kuat di dalam Engkau, karena Engkaulah kekuatan kami. Katakan saudara kepada sebelah kanan kirimu, kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan, sebab kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Kekuatan kita hanya dalam Roh Kudus. Kekuatan kita hanya di dalam doa. Doa orang benar itu besar kuasanya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara yang saya kasihi, saya percaya bahwa Bapak Ibu ada di rumah hari ini, sudah mendengar kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Yosia. Saya percaya semua diberkati. Amin. Jelas dan diberkati Tuhan. Amin. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Harus kuat. Tadi sudah dijelaskan. Secara fisik, benar, kita lemah. Secara lahiriah, tubuh ini makin hari makin keriput. Tapi secara rohani, kuat. Bagaimana supaya kita kuat di dalam Tuhan? Sudah jelaskan, ada 3 bagian. Apa? Ada 3. Apa saja? Saya mau nanya dulu. Apa ya? Apa ya? Yang pertama, saya catat. Kan makanya saya dengar, jadi saya catat. Miliki kekuatan dalam Tuhan, artinya andalkan Tuhan. Bagaimana supaya kita kuat di dalam Tuhan? Andalkan Tuhan, libatkan Tuhan terus dalam kehidupan ini. Jangan pernah putus asa, sekalipun mungkin keadaannya sulit, tetap andalkan Tuhan. Yang kedua, hidup dalam kekuatan Roh Kudus. Hidup dalam Roh Kudus sehingga kita boleh kuat. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita hari-hari ini untuk kuat. Dan yang ketiga, hidup dalam doa. Itulah yang membuat kita kuat. Yang membuat manusia rohani ini harus kuat. Manusia jasmani ini memang lemah. Tapi manusia rohani kita jangan lemah. Manusia rohani kita makin hari makin kuat. Kebenaran firman Tuhan hari ini meneguhkan kepada kita di tahun 2021. Bagaimana Pak Yosia sudah jelaskan tentang Daud kuat mengalahkan Goliat. Dan hari-hari ini Bapak Ibu mungkin dapat renungan tiap hari. Kadang-kadang setiap hari, kadang-kadang enggak. Itu adalah kekuatan memberikan kita untuk kuat di dalam Tuhan. Amin. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Yosia Prasetyanto atas kebenaran firman Tuhan yang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak dan keluarga dan seluruh sidang Jumat yang ada di Kediri. Suatu saat pandemi ini akan berlalu, kita akan tatap muka bersama dan saling tukar mimbar untuk pelayanan dalam gereja Tuhan, dalam ibadah-ibadah kita. Terima kasih banyak Bapak, kiranya Bapak selalu sehat-sehat selalu di sana. Dan mari Bapak Ibu kita akan akhiri ibadah kita dan kita satu hati dalam doa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini, mengingatkan kepada kami untuk akhirnya kami harus hendak kuat di dalam Yesus. Biarlah iman kami makin hari makin kuat.
Keyakinan kami makin hari makin kuat, roh kami makin hari makin kuat, pengharapan kami makin hari makin kuat. Biarlah roh-Mu senantiasa memampukan kami. Kami hidup mengandalkan Tuhan, kami hidup di dalam roh, kami hidup dalam doa. Dan kami akan melihat Tuhan campur tangan dalam kehidupan kami. Kemenangan demi kemenangan kami raih dalam kehidupan kami. Hidup kami diberkati, hidup kami dipulihkan, hidup kami disembuhkan. Bahkan roh maut tidak akan sampai dalam kehidupan kami. Karena Tuhan selalu menjaga dan memagari kami. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Berdoa buat anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang hari ini menyaksikan, melihat kami hari ini, ikut ibadah live streaming hari ini, dimanapun mereka berada. Tuhan tolong mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati. Kamu berdoa saat ini dan nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pertolongan-Mu. Mata yang melihat hari ini, mata yang mendengar hari ini, telinga yang mendengar hari ini, dijamah, ditolong, diberkati dalam nama Yesus. Kuasa-Mu dinyatakan di kehidupan mereka. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami berdoa buat orang tua yang ada di gereja-Mu. Oma Wesley Terore hamba menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Keluarganya baik Leni, Anne dan suami dan juga ketiga anak daripada Anne, cucu-cucunya Tuhan berkati. Berdoa dan memberkati keluarga yang dalam nama Yesus. Papa dan mama daripada Desi, papa dan mama daripada Jeffrey, papa dan mama daripada Christine, kami berdoa Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa terus baik kehidupan anak-Mu, baik orang tua dari hamba-Mu, baik orang tua daripada istri hamba-Mu. Tuhan tolong Tuhan berkati juga dalam nama Yesus. Bu Helen juga Tuhan tolong Tuhan berkati dalam nama Yesus. Bu Tante Salvionella dan Om Hane juga Tuhan tolong dalam nama Yesus. Ibu Damayanti Tuhan tolong juga Tuhan berkati Bapa dalam nama Yesus. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas orang tua ini. Sehingga mereka selalu kuat di dalam Engkau, mereka selalu berkemenangan. Berkati anak-anak-Mu yang lain, jemaat-Mu yang lain. Ibu Suryati Tuhan tolong Bapa, Ibu Aling Tuhan tolong, Ibu Sumi juga Tuhan tolong Bapa dalam nama Yesus. Bapak Atek Tuhan tolong, bahkan Yanti dan Santi dan Jeffrey juga Tuhan tolong. Dev yang ada di garis depan dalam penanganan COVID Tuhan tolong. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. In dan Rudy dan Ray dan Sandra Tuhan tolong untuk berkati Bapak dalam nama Yesus. Kamu tetap percaya penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Agnes yang sedang berduka, kalau hari Sabtu kemarin kami boleh ada dalam ibadah penghiburan 40 hari. Tuhan selalu kuatkan Agnes Bapak dalam nama Yesus. Kamu berdoa dan menyerahkan semua ini ke dalam tangan kemurahan-Mu, kasih-Mu, kemurahan-Mu, memberkati selalu seluruh jemaat-Mu Bapak. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Anak-anak-Mu yang terulur tangannya untuk memberikan persembahan, bahkan perpuluhan. Kamu berdoa selalu Tuhan nyatakan kuasa Tuhan untuk memberkati mereka dalam nama Yesus. Berkati Bapak dalam nama Yesus. Anak-Mu Jessica yang pernah terpapar COVID-19 saat ini, dimanapun dia berada, Tuhan jamah, Tuhan tolong Bapak, urapi, kuduskan dan berkati, pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Ketika mereka masuk dalam pernikahan, mereka boleh benar-benar sehat adanya Bapak. Berkati Michael dan Mian yang juga Tuhan pernah terpapar COVID, biar Tuhan tolong selalu dalam pemulihannya, bahkan masuk dalam pernikahan kudus juga Tuhan tolong, Tuhan berkati. Anak-anak-Mu yang lain dimanapun mereka berada, Tuhan tolong. Bu Vivi dan Pak Hengki Tuhan tolong, Tuhan berkati. Berkati Bapak Buliana dan juga Sali Tuhan berkati, bisnis usahanya Tuhan berkati Bapak. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan kemurahan-Mu. Pak Tony Tuhan tolong, Tuhan berkati. Wahyudi juga Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna ada hidupan kami. Berkati Pak Bambang dan Vivi, Tuhan tolong selalu menyertai kehidupan mereka. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Berkati juga Pak Ali Tanu. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu ini satu persatu dimanapun kehidupan mereka, rumah tangga mereka, semua diberkati dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Bapak buat bangsa dan negara kami. Menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna buat bangsa ini. Berkati pemerintahan pusat sampai kepada RT RW yang ada. Berkati kehidupan bangsa ini Bapak. Setiap program rencana yang canangkan Tuhan selalu campur tangan di dalamnya. Apapun yang mereka pikirkan, rencanakan Tuhan beracara di dalamnya. Sehingga semuanya mendatangkan kemuliaan, hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati pemerintahan Israel. Salam bagi Israel. Kami tetap berdoa buat Israel. Karena kami percaya oleh mereka kami dapat bagian keselamatan. Salam bagi Israel. Diberkati selalu Bapak. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami berdoa dan menyerahkan semua kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong kami. Tuhan mampukan kami. Kami berdoa juga buat Johnny dan Mega dan juga kedua anaknya Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kami juga berdoa buat Eric dan Ray dan juga Christina yang mereka sedang kuliah juga Tuhan tolong.
agar kuliah mereka boleh dapat berjalan yang baik. Biaya-biaya, sarana-sarana yang mereka perlukan menunjangnya Tuhan. Tolong Tuhan berkati Bapak dalam nama Yesus. Kami percaya akan campur tangan Tuhan, penyertaan Tuhan dan kuasa Tuhan yang hebat dinyatakan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, Pendeta Yosia Prasetyanto yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kehidupannya, Tuhan memberkati rumah tangganya, Tuhan memberkati pelayanan yang ada ke diri, Tuhan memberkati seluruh sidang Jumatnya, tambahkan bilangan jumlah jiwa baginya. Bapa, kami berdoa dan memberkati hamba-Mu, urapan-Mu terus mengalir dan hidupannya melimpah-limpah dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa yang baik, kami menyerahkan kehidupan kami dan semua yang ada. Akhirnya saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah imanmu kepada Tuhan. Kembali kita melakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua, kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini, Minggu tanggal 15 Agustus 2021 dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Amin Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi di ibadah live streaming kita di minggu depan. Saya juga mengucapkan selamat merdeka. Hari Selasa kita merdeka merayakan ulang tahun bangsa Indonesia yang ke-76. Kiranya kita mencanangkan sebagai merdeka dari virus corona. Amin. Amin Pak Kem. Kita merdeka. Yang belum divaksin silakan segera divaksin. Sehingga kita benar-benar nanti tatap muka ketemu dengan orang-orang yang aman semua. Sekarang masuk ke hotel pakai vaksin. Masuk ke mall kalau divaksin nggak boleh. Belanja apapun harus vaksin. Oke. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.